Kata siapa HP ini worth it? So guys, welcome back to Up to Date IDN channel. Nama gue Greg dan gak berasa gue udah pakai HP ini selama 1 bulan full sebagai main daily driver Android. Banyak sih pengalaman menarik dan hal baru yang gue rasain di HP ini, apalagi khusus di harga segini, yang bikin gue berpikir apakah mereka untungnya. Tapi nggak apa-apa, yang mendingan kita diuntungkan. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, ini dia review 1 bulan bersama Xiaomi Mi 10T Pro. Let's check it out. Layar di HP ini menurut gue punya ukuran layar yang masih relatif besar, yaitu sebesar 6,67 inch. Walaupun memang digunain pakai satu tangan, ya agak susah, tapi at least body ratio yang dikasih itu udah pakai 20:9 yang cukup ramping lah. Secara experience gue juga puas sih, layar Full HD Plus-nya tajam dan warna yang dihasilkan dari panel layar IPS LCD-nya itu bagus. Bagus as in true to life, vivid dan cukup vibrant untuk kelas panel layar IPS LCD. Ya jadi jawabannya beneran bagus. Buat kalian yang bertanya, kok bisa sih bang? Jawabannya satu, karena layarnya support HDR10. Jadi jangan taruh stigma negatif kalau HP harga segini itu harus pakai AMOLED yang bikin hasil warna jadi lebih wow. Faktanya IPS LCD di HP ini menurut gue masih oke kok, dan untuk brightness juga masih tergolong oke. Maximal brightness itu di angka 650 nits. Dan apalagi ditawarin dengan refresh rate setinggi 144 Hz yang emang berasa mulus. Walaupun adaptive display atau ini 144 Hz-nya jalan di kondisi tertentu, tapi harus gue akui sih, jalannya itu 80% lebih banyak. Ya atau gue bilang ini lebih stabil ketimbang Poco X3 NFC. Sampai-sampai kalau gue scroll di home screen aja, berasa mulusnya kok. Oh ya, untuk proteksi, udah support Corning Gorilla Glass 5 plus dapat free screen protector. Jadi selama gue pakai 1 bulan, baretnya hanya ada di free screen protectornya aja sih. Body quality yang ditawarkan HP ini menurut gua sangat solid, layaknya HP flagship lah ya. Back cover menggunakan kaca asli atau Corning Gorilla Glass 5 dan frame-nya menggunakan metal asli. Tapi satu hal yang bikin gua kurang sreg ada di finishing frame-nya yang terlihat murah, walaupun again ini berasa solid. Dan untuk pilihan warna tersedia dua, ada warna hitam dan warna silver ini. Tapi gue lebih suka warna silvernya, kayak Mi 10 yang punya tekstur frosted glass dan gradasinya itu kayak reflective light. Jadi kalau misalkan kena pantulan cahaya baru kelihatan ada gradasi yang kalem plus catchy. Kalau misalkan kalian tanya, bang, yang kurang dari body HP ini apa? Jawabannya ada dua sih. Pertama, bump kamera yang super tebal. Kedua, bodinya itu berat. Apalagi ketika kalian pakai case setebal ini buat nutupin si bump kameranya, makin berasa berat sih. Sisanya udah oke sih. Satu hal yang paling menarik perhatian gua ada di bagian performa. Gimana nggak chipset yang dipakai itu Snapdragon 865 kelas flagship, yang antutunya bisa hit di angka 589 ribuan. Untuk performa, gua nggak usah jelasin terlalu banyak lah ya. Main game Genshin Impact bisa pakai settingan tertinggi plus 60 fps dengan konsistensi frame rate yang diberikan sangat mulus, playable banget, multitouch tidak ada issue, touch delay tidak ada, pokoknya performanya solid. Tapi kalau kalian tanya, bang suhunya gimana? Jawabannya iya panas, apalagi Genshin Impact kalian pilih settingan tertinggi bakalan berasa panas. Semua game yang kalian pilih settingan tertinggi pasti berasa panas juga. Tapi intinya, kalian kalau mau main game apapun ya gak usah lihat spek lagi, tinggal download aja di Play Store, udah pasti bisa di-run dengan aman dan lancar. Dengan pemakaian intens ala gua kayak dipakai game PUBG, nonton YouTube, kadang Netflix sesekali, scrolling Instagram, dan scrolling TikTok, itu kapasitas baterai 5000 mAh-nya bisa banget bertahan seharian full dalam sekali ngecharge. Kalau kalian tanya, screen on time-nya berapa? Well, to be honest, gue nggak bisa kasih tahu exact-nya berapa karena battery usage info di MIUI 12 itu ya sama seperti yang gue bilang di review lainnya. HP Xiaomi yang udah menggunakan MIUI 12 ya suck sih, jadi kurang jelas aja. Tapi yang pasti
gue udah pakai lock di 144 Hz, plus pakai full cellular data, masih bisa bertahan seharian penuh. Kalau dipakai super santai, kadang gue bisa nyentuh 1,5 harian. Jadi udah awet. Dan ngomongin nge-charge, HP ini support 33 watt Mi Turbo Charge yang bikin pengisian daya ulang dari angka 3 sampai 100% fully charge makan waktu 1 jam 12 menit. Gue suka sih ngebut karena lagi-lagi Xiaomi mengadopsi atau menggunakan sistem yang sama kayak Poco X3 NFC, yaitu menggunakan 2 jalur nge-charge-nya, sehingga nge-charge nggak cuma ngebut di awal tapi bisa ngebut sampai udah mau penuh baru dikurangin tegangannya. Gue suka sih. Ngomongin software, HP ini run di Android 10 dengan tampilan antarmuka menggunakan MIUI 12 terbaru. Ya, belum run di Android 11, tapi at least user interface-nya udah menggunakan yang paling baru. Untuk MIUI 12, gue nggak perlu banyak jelasin karena kalian udah tau lah ya. Control center-nya bagus, beberapa fitur mini window ada, dan second space, dual apps itu juga tersedia. Tapi satu hal yang paling menarik perhatian gue, ketika gue buka HP ini, pasti yang pertama kali gue cari adalah ads-nya. Ya, di aplikasi bawaan MIUI 12 lain tuh biasanya banyak ads. Tapi khusus di HP ini, gue cuma menemukan 10% selama 1 bulan pemakaian. 10%-nya itu muncul ads hanya ketika gue selesai nonton hasil video recording atau setelah kadang nginstal aplikasi. Tapi intinya jarang banget gue temuin iklan di aplikasi bawaan ataupun di browser-browsernya itu. Jadi menurut gue ini kemajuan besar untuk MIUI sih. Kamera belakang di HP ini menggunakan sistem triple camera setup dengan primary lens menggunakan resolusi 108 megapiksel dengan sensor menggunakan Samsung HMX. Ya, bukaan cahayanya menggunakan f1.7 yang cukup kecil sehingga cahaya yang diterima bisa banyak. Dua lensa lainnya ada 13 megapiksel ultra wide angle dan 5 megapiksel macro lens. Untuk hasil foto di kondisi daylight, gue udah nggak surprise karena hasilnya itu sebagus kayak Mi Note 10 Pro kemarin yang udah gue review, yang hasilnya itu detail, tajam banget, sampai kalau kalian mau ngezoom itu detailnya masih kelihatan lah, bentuknya juga masih kelihatan. Untuk hasil foto di low light, karena bukaan cahayanya itu kecil di f1.7, jadi cahaya yang diterima bisa banyak. Kalau misalkan kalian mau foto tanpa night mode pun hasil foto tetap tajam, tapi ya gue saranin tetap pakai night mode aja, walaupun night mode yang sekarang ini menurut gue masih bisa diimprove. Dari segi detail memang udah ngangkat, dan dalam segi cahaya juga ngangkat. Hanya aja dalam warna kadang hasil fotonya itu sedikit pucat, malah gue prefer hasil foto tanpa night mode. Tapi kalau kalian ngejar detail dan terang atau cahayanya, ya go with the night mode. Tapi intinya, hasil foto di low light ataupun daylight, HP ini memang bisa menawarkan atau memberikan hasil foto yang bagus sih. Oke, kamera depannya punya resolusi 20 megapiksel yang harus gue bilang ini nggak cuman sekedar resolusi. Karena hasil fotonya memang detail, tajam, bahkan ketika kalian mau foto di kondisi indoor, ya skin tone dan yang paling penting detail pori-pori itu berasa tajam tapi nggak ada extra software sharpening. Jadi tajamnya itu lebih ke soft yang nggak gimana-gimana lah ya. Jadi kalau misalkan kalian cewek-cewek sering selfie pun menurut gua hasil fotonya udah bagus tanpa fitur beautify. Tapi kalau mau lebih cantik lagi ya tersedia fitur beautify sih. Dan untuk bokehnya menurut gue cuttingannya rapi, dan harus gue mention lagi, skin tone-nya ini sesuai standar gue. Perekaman video di Mi 10T versi Pro tersedia Optic Image Stabilization atau OIS yang bikin hasil video tentu stabil. Dan faktanya HP ini support record sampai 8K resolution yang secara detail memang ngangkat. Tapi ada beberapa downside-nya yang bikin gue berkesan kayak sedikit gimmick. Pertama, recordnya itu dalam sekali klik maksimal durasi hanya 15 menit. Ya gue ngerti sih buat mencegah overheat HP-nya atau panas berlebihan yang abnormal. Kedua, ini hasil video di 8K itu stabil sih, tapi jatuhnya lebih kayak wobbly gitu, kayak stabilnya nggak sestabil 4K 30fps atau bahkan 1080p 30fps-nya. Jadi saran gue kalau kalian mau nge-record video, kalau ngejar detail
ambil aja 4K 30 fps, atau maksud gue pilih aja opsi 4K 30 fps karena hasil videonya lebih stabil, tapi dari sisi detail pun ngangkat. Tapi kalau misalkan kalian nggak perlu yang overkill, cuma mau upload di YouTube atau cuma buat konten yang nggak ngabisin memori, 1080p 30 fps sendiri menurut gua udah bagus banget. Dan untuk pertama kalinya, video recording kamera depan di HP ini support EIS. Jadi bisa dipakai ngevlog, dan HP ini bisa dipakai bikin konten karena kamera depan belakangnya stabil. Akhirnya. Untuk unlock di HP ini masih mengandalkan sensor sidik jari konvensional yang posisinya itu nyatu sama tombol power. Untuk performanya ini cepet banget sih. Sampai-sampai kadang pas gue lagi nge-lock screen terus gak sengaja ketap sedikit aja, bisa langsung nyala lagi layarnya. Kadang risih, tapi itu yang ngebuktiin kalau memang sensor sidik jari di HP ini beneran cepet. Kalau dalam tingkat akurasi menurut gue masih bisa diimprove lagi. Sekarang ini kalau misalkan gue mau unlock pakai jari telunjuk, itu yang lebih sering gue gunain untuk unlock, ya kurang akurat aja. Kadang mesti beberapa kali tap baru bisa masuk. Yang bikin gue harus daftar 2 sidik jari yang sama biar dapat performa yang ngebut atau lebih akurat. Tapi sisanya udah oke sih. Dan untuk face recognition juga tersedia. Dan performanya emang ngebut bisa tanpa loading ketika kondisi cahaya sedang memadai. Oh ya, ada satu hal kecil yang gue suka di bagian face unlock HP ini, yaitu kalian bisa daftarin 2 sidik jari sebagai alternate appearance, yang gunanya ketika kalian pengguna kacamata bisa daftarin pakai kacamata, satu lagi tanpa kacamata, sehingga unlock bisa makin cepet. Nice. Walaupun HP ini belum ada fitur always on display, tapi gue harus mengapresiasi Xiaomi karena mereka masih bisa membawa fitur LED notification sebagai penanda ketika ada notifikasi baru yang masuk. Ya, nyalanya sih cuma warna putih aja, tapi better than nothing. Yang menurut gue ini sangat handy. Jadi ketika ada notifikasi yang nge-miss, gue tau lah karena lampunya kan nyala. Fitur flagship yang gak kalah penting dan selalu di-request sama netizen sampai ke HP mid-range pun juga tersedia, yaitu NFC atau Near Field Communication. Jadi kalian bisa ngecek saldo sampai top up saldo e-money kalian online, bukan offline. Jadi kalian gak perlu ke gerai offline manapun, bisa langsung dari HP. Dan kalau misalkan kalian mau transfer file ke sesama device yang support NFC, bisa kok lewat Android Beam. Fitur andalan Xiaomi dari kelas entry level, ya beberapa ada, sampai ke kelas flagship mereka juga tersedia, yaitu sensor IR Blaster. Fungsinya ketika kalian punya banyak banget remote di rumah, HP ini bisa gantiin semua remote tersebut selama, pertama, elektronik kalian harus ada sensor infrarednya. Yang ini sih kemungkinannya pasti punya, karena kalau ada remote otomatis ada sensor infrarednya. Kedua, brandnya harus terdaftar di aplikasi Mi Remote. Kalau misalkan terdaftar, ya udah kalian bisa gantiin semua remote-nya pakai HP ini. Yang menjadikan Mi 10T series adalah remote termahal di dunia. Ada Mi 10 nih, tapi tetap termahal lah untuk remote. Nah, ini faktor kedua yang bikin kalian consider untuk membeli HP ini setelah performanya ada di bagian lifespan. Maksudnya gimana bang? Iya, karena akhir-akhir ini di akhir tahun 2020 sampai di awal tahun 2021 ini, gue baca komen banyak dari kalian yang nggak beli HP karena belum support 5G. Ya, walaupun 5G sendiri belum masuk Indonesia atau belum ada regulasi resminya. Tapi gue cuma mau kasih tahu aja, HP ini 5G ready. Jadi ketika aturan dari pemerintah udah ready, terus operator udah punya antena 5G, Xiaomi tinggal kasih software update yang meng-unlock 5G. Ya, jadi HP ini sekali lagi 5G ready. So guys, itu dia video review 1 bulan bersama Xiaomi Mi 10T Pro. Kalau misalkan kalian tanya, bang kok kurangnya tadi cuma dimention sedikit aja? Jawabannya karena kita udah bikin video terpisah yang bahas full kekurangan HP ini. Jadi setelah ini ya bisa kalian tonton lah ya. Tapi intinya kalau kalian tanya, bang, apakah Mi 10T series ini worth it? Jawabannya ya jelas lah kalau kalian ngincar performa, kamera, dan fitur ini sudah mencapai flagship. Walaupun layarnya belum menggunakan AMOLED, tapi at least ini udah mencapai
nyaris kelas flagship. Oh ya, buat kalian yang penasaran juga, Bang, emang bedanya Mi 10T sama Mi 10T Pro itu apa? Jawabannya cuma beda di resolusi kamera plus OIS dan internal memory aja sih. Jadi kalau misalkan kalian mau beli Mi 10T biasa, tetap worth it kok. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.